Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tentang sistem peredaran darah. Ini materi kita yang terakhir ya, bab 7. Oke, siapkan bukunya, buku catatan untuk meresum, kemudian buku paket, atau buku-buku penunjang yang lain. Oke, anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan hubungan antara komponen darah dan fungsinya, membuat skema proses pembekuan darah, menjelaskan hubungan bagian-bagian jantung dan fungsinya, dan menjelaskan hubungan struktur pembuluh darah dan fungsinya, menggambarkan lintasan peredaran darah. Oke, yang pertama, komponen peredaran darah yang pertama adalah darah. Nah, darah itu sendiri apa sih? Darah itu sebenarnya cairan jaringan tubuh. Ya, jaringan tubuh. Darah manusia warnanya merah, antara merah terang apabila kaya oksigen dan merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah itu disebabkan oleh adanya sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Apa sih fungsi darah? Fungsi darah antara lain yang pertama, mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh karena di dalam darah terdapat cairan darah yang cairan darah ini mengandung sari-sari makanan. Kemudian mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Khususnya ini fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Mengedarkan hormon. Nah, darah itu sendiri mengandung apa saja? Yang pertama, mengandung sel darah atau sel satuan hidup, korpuskuler dan plasma darah. Sel darahnya ada 3, eritrosit, trombosit, dan leukosit. Eritrosit itu sendiri bagian utama darah karena komposisi utama darah kita adalah eritrosit atau sel darah merah. Dalam 1 cc, ya 1 cc itu 1 spet yang paling kecil itu mengandung 5 juta sel darah. Bentuknya bikonkav, warnanya merah karena mengandung hemoglobin. Nah ini ya, bentuk bikonkav itu seperti ini. Ada cekungan di kedua sisinya. Umur eritrosit 120 hari. Apabila sudah melewati 120 hari, maka eritrosit tersebut akan dihancurkan oleh hati. Apabila kekurangan eritrosit, akan menderita anemia. Kemudian sel darah yang kedua, leukosit. Beda dengan eritrosit, leukosit itu punya inti sel. Nah, pada orang dewasa jumlahnya sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 per cc. Leukosit itu bersifat fagosit, dia bisa makan sel-sel yang lebih kecil. Contohnya makan apa? Sel bakteri itu bisa dimakan oleh leukosit. Penyakit kekurangan leukosit disebut leukopenia, kalau kelebihan disebut leukemia. Ini ya, ada 5 jenis leukosit. Ada monosit, kemudian ada eosinofil, basofil, neutrofil, dan limfosit. Yang belakangnya sit ada 2. Yang belakangnya sit ini tidak ada granulanya, tidak ada titik-titiknya. Sedangkan yang belakangnya fil itu ada titik-titiknya banyak. Ya, intinya lebih dari 1 lobus. Eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian yang ketiga, trombosit atau keping darah. Disebut sel darah pembeku, jumlahnya ada 200.000 sampai 500.000 per cc. Di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan. Nah, trombosit ini kita butuhkan saat terbentuk luka. Kalau ada luka, maka trombosit itu akan menutup lukanya. Penyakit kekurangan trombosit adalah hemofilia, atau bisa juga trombositopenia. Nah, ini perbandingan antara bentuk trombosit, eritrosit, dan leukosit.
Kemudian kandungan darah yang lain yang bukan berupa sel yaitu plasma darah. Plasma darah atau cairan darah terdiri dari cairan dan protein darah. Protein darahnya ada 3, albumin, globulin, dan fibrinogen. Cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum. Nah, fungsi protein itu untuk apa? Untuk menyusun antibodi. Antibodi itu adalah agen yang membunuh zat-zat asing. Nah, beginilah mekanisme pembekuan darah oleh trombosit. Apabila ada luka, luka tersebut menyebabkan trombosit yang ada di sekitar luka menjadi pecah. Kalau trombosit pecah, trombosit ini akan mengeluarkan enzim yang disebut tromboplastin. Sedangkan protrombin yang ada di dalam cairan darah akan bereaksi dengan tromboplastin. Sama-sama enzimnya. Kemudian apabila sudah bereaksi menjadi trombin, ya itu enzim juga. Kemudian bereaksi dengan fibrinogen yang ada di dalam cairan darah juga, terbentuklah fibrin atau benang-benang halus. Fungsinya untuk menutup luka. Faktor pembekuan darah yang terdapat di dalam trombosit itu fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Karena kalau tidak ditutup lukanya, maka perdarahan itu tidak akan berhenti. Kalau tidak akan berhenti, bisa menyebabkan kekurangan darah dan bisa menyebabkan kematian apabila kekurangan darahnya dalam jumlah besar. Sehingga faktor pembekuan darah ini sangat penting. Kemudian kalau plasma itu juga merupakan faktor pembekuan darah. Kenapa? Karena enzim-enzim yang berfungsi untuk membekukan darah sebagian ada di dalam plasma darah. Kemudian jantung. Nah, komponen peredaran darah yang kedua adalah jantung. Jantung itu organ pompa yang fungsinya menyalurkan darah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung merupakan organ yang sangat vital, ya. Tidak pernah berhenti bekerja semenjak kamu lahir. Bahkan semenjak di dalam kandungan, jantung itu sudah bekerja, anak. Sampai saat ini. Nah, inilah bentuk jantung. Di mana sih lokasi jantung? Jantung itu ada di rongga dada, agak ke kiri. Coba kalian pegang sendiri, maka kalian akan merasakan detak jantungnya. Bagian-bagiannya antara lain, nah ini yang atas ini namanya atrium atau serambi, yang bawah ini namanya bilik atau ventricle. Kemudian di sini ada katup, ya, ada katup yang mencegah darah dari ventricle naik ke serambi. Ada dinding jantung yang terdiri dari otot jantung yang sangat tebal, terutama di bagian bilik kiri karena bagian ini menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Ini ya, kalian lihat bagiannya, ini adalah bagian bilik, ini adalah bagian serambi. Di bagian bilik dan serambi ada katup yang menghalangi darah dari bilik kembali ke serambi. Ini namanya bagian-bagiannya. Nih, jantung dibagi jadi 2. Seret, ada skat ya, membagi jantung bagian kiri dan kanan. Jantung bagian kiri ini berhubungan dengan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru dan seluruh tubuh. Kalau yang dari yang di kanan ini fungsinya untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida.
Kalau terlalu cepat, kalian bisa pause videonya untuk membaca materinya ya, ya. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau jantung itu terletak di rongga dada, agak ke kiri. Lengket ini ya, dekat sekali dengan paru-paru kita. Jantung dibungkus oleh lapisan yang disebut perikardium. Perikardium itu pelapis pengelindung jantung. Nah, ini letak jantung kita. Cara kerja jantung itu bagaimana? Nah, saat berdenyut, setiap ruang jantung mengembang dan terisi darah, disebut diastol. Selanjutnya, jantung akan berkontraksi dan memompa darah, sehingga tekanannya akan besar. Kalau tekanan besar, maka darah yang ada di jantung akan keluar. Ibu akan jelaskan dari diagramnya aja ya nanti. Kemudian komponen darah yang ketiga yaitu komponen peredaran darah yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Nggak ada ya di sini. Nah, ini anak-anak untuk peredaran darah manusianya. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup karena darah dialirkan ke seluruh tubuh selalu berada di dalam pembuluh darah, tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Ada 2 peredaran darah. Yang pertama peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sekarang peredaran darah besar dulu. Peredaran darah besar mengalirkan darah kayak oksigen dari bilik kiri jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kembali ke bilik kanan. Serambi kanan. Kemudian kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan ke paru-paru, terus masuk lagi ke serambi kiri. Nah, seperti ini anak-anak. Lihat kursor ini ya. Ini bilik kiri. Ini yang warna merah artinya berhubungan dengan darah yang kaya oksigen. Sedangkan yang merah biru ini hubungannya dengan darah yang kaya karbon dioksida. Sekarang dari sini dulu. Ketika darah dipompa nyut, ya ini kontraksi, darahnya akan masuk ke arteri besar atau disebut aorta, dibawa ke seluruh tubuh anak-anak. Nah, sebagian lagi dibawa kemana? Sebagian lagi itu ada dibawa ke bagian tubuh atas, sebagian dibawa ke bagian tubuh bawah. Di seluruh jaringan tubuh terjadi pertukaran sehingga darah yang awalnya membawa oksigen banyak, oksigennya disetor ke sel. Tapi sel menyetor karbon dioksida sehingga darah yang akan keluar dari jaringan itu adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian akan dibawa kembali ke jantung, tepatnya di bilik kanan. Dari sini jantung akan memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di dalam paru-paru karbon dioksidanya berdifusi keluar dari pembuluh darah. Sedangkan oksigennya akan berdifusi masuk ke pembuluh darah, sehingga dari paru-paru darah akan mengandung kaya oksigen. Masuk lagi ke bilik kiri. Dari bilik kiri lagi dipompa ke seluruh tubuh lagi. Dari seluruh tubuh lagi akan dibawa ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru. Oksigennya banyak, masuk lagi ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya anak-anak. Kemudian nih kelainan, banyak sekali arteriosklerosis, pengerasan pembuluh nadi, kemudian anemia, varises, hemeroid. Anak-anak bisa pause videonya. Tadi apabila terlalu cepat Ibu menjelaskan. Oke.
Nah, jadi kita simpulkan bersama poin-poinnya ya. Poin-poinnya yang penting yang pertama adalah komponen pembuluh darah, komponen peredaran darah. Ada 3 tadi kan, yang penting kamu ketahui. Darah itu sendiri dibagi-bagi lagi. Ya, apa saja komponennya? Titik komponennya. Terus pembuluh darah dan jantung. Tuh, darah itu sendiri dibagi-bagi lagi. Ada eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Tuh ya, terus poin lagi pembuluh darah. Pembuluh darah tadi ada 3 ya, arteri, vena, kapiler. Terus jantung, bagian-bagiannya apa saja tadi? Apa saja? Terus mekanisme peredaran darah. Ada peredaran darah besar. Itu dari mana tadi? Dari bilik kanan ke seluruh tubuh, ke serambi kiri. Kalau peredaran darah kecil, lanjutannya dari serambi kiri kan pasti masuk ke bilik kanan. Dari serambi kiri kan pasti masuk ke bilik kiri, terus paru-paru, terus ke bilik, ke serambi kiri. Dari serambi kiri ya benar, bilik kanan. Salah sih anak-anak, ya Allah. Bilik kiri seluruh tubuh, kembali ke bilik kanan, serambi kanan. Kalau kecil dari bilik kanan ke paru-paru, masuk ke serambi kiri. Oke. Terus kelainannya apa saja, itu yang penting juga. Tuh. Nah, dan seterusnya. Oke anak-anak, apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa membuat resume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.